Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas meteorologi ya. ASN Kebumian tahun 2024 tingkat kota. Untuk meteorologi nomor 41 dan sampai 43. Oke, lanjut. Nomor 41. Dari keempat pernyataan berikut, manakah yang tepat menggambarkan kondisi fisis lapisan mesosfer? Satu, lapisan atmosfer yang terekspos langsung terhadap radiasi matahari. Dua, lapisan tempat meteor terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Tiga, temperatur menurun terhadap ketinggian. Dan empat, temperatur naik terhadap ketinggian. Oke, ini adalah soal basic meteorologi. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Boleh dijawab ya. Jawabannya yang betul, dia yang C ya. Dua dan tiga. Nah, jadi yang opsi 2, nomor 2, lapisan tempat meteor terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Nah, ini benar karena lapisan mesosfer ini tempat di mana banyak meteor yang memasuki atmosfer bumi itu terbakar dan menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai bintang jatuh. Nah, kenapa di sini meteornya itu bisa terbakar? Karena di sini tuh densitas udara atau kepadatan udara di mesosfer ini lebih tinggi daripada lapisan lain, kayak termosfer, stratosfer, dan juga troposfer. Jadi kepadatannya di lapisan mesosfer itu lebih tinggi. Ya, terus di sini juga suhu udara itu dingin banget. Bahkan di puncak mesosfer itu suhunya itu minus 90 derajat Celcius. Terus opsi 3, temperatur menurun terhadap ketinggian. Nah, ini juga benar karena dalam lapisan atmosfer, terutama di mesosfer, suhu menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian. Jadi makin tinggi itu makin dingin. Sehingga di puncaknya itu bahkan sampai minus 90 derajat yang aku katakan tadi itu. Karena makin tinggi itu makin dingin. Ini untuk yang di mesosfer ya. Gitu. Terus yang opsi satu, lapisan atmosfer yang terekspos langsung terhadap radiasi matahari, ini adalah termosfer. Sedangkan untuk yang opsi 4, temperatur naik terhadap ketinggian, ini ada di stratosfer dan juga di mesosfer. Nah, ini adalah struktur atmosfer ya. Nah, teman-teman di sini ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Di Olimpiade Kebumian sendiri biasanya eksosfer ini nggak diikutsertakan. Jadi pembahasan itu hanya sampai termosfer kayak gitu. Jadi kita coba ulas satu persatu ya. Yang pertama ada di troposfer. Troposfer ini lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggiannya itu sekitar 8 sampai 15 kilometer dari permukaan bumi. Jadi dia paling dekat dari permukaan bumi. Tetapi ketinggian di troposfer ini juga bervariasi terhadap lintang. Jadi misalkan di ekuator itu ketinggian troposfer lebih tinggi daripada ketinggian troposfer di kutub. Terus untuk temperaturnya, suhu di troposfer itu menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian. Kayak di mesosfer sama, jadi makin tinggi itu makin dingin. Penurunannya itu sekitar 6,5 derajat Celcius per kilometer. Di troposfer sendiri juga banyak fenomena meteorologi kayak awan, petir, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi di troposfer. Terus di lapisan ini itu juga mengandung hampir semua uap air atau gas yang ada di atmosfer. 99% gas atau massa atmosfer itu berada di troposfer. Jadi di sini troposfer itu lapisan yang paling penting karena di sini mempengaruhi pola cuaca yang ada di bumi kayak gitu. Nah, batas antara troposfer dan stratosfer itu disebut sebagai tropopause. Terus nomor 2 adalah stratosfer. Yang kedua. Nah, stratosfer ini lebih tinggi daripada troposfer. Jadi ada di atasnya troposfer. Nah, di sini ketinggiannya sekitar 15 sampai 50 kilometer di atas permukaan laut. Kalau di gambar ini 11 ya. Ya emang di beberapa sumber itu beda-beda, teman-teman. Terus suhunya
di stratosfer ini meningkat seiring dengan meningkatnya ketinggian. Jadi kalau di troposfer makin tinggi, makin dingin, di stratosfer makin tinggi itu makin panas. Karena apa? Karena di sini disebabkan oleh penyerapan radiasi ultraviolet oleh ozon yang terdapat di lapisan stratosfer. Nah, ini menyebabkan fenomena yang disebut sebagai inversi suhu, di mana suhu meningkat hingga di lapisan batas antara stratosfer dan mesosfer, yaitu lapisan stratopos. Kayak gitu. Jadi kalau di Olim kebumian biasanya stratosfer itu identik dengan UV atau ultraviolet. Terus tiga, selanjutnya mesosfer tadi kan udah kita bahas. Terus ada termosfer. Nah, termosfer ini letaknya ada di atas mesosfer, sekitar 80 sampai 90 hingga 800 kilometer. Suhu di termosfer ini meningkat secara drastis atau meningkat tajam, makin panas, seiring dengan meningkatnya ketinggian. Jadi makin tinggi makin panas. Bahkan kalau di gambar, ini suhunya bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Nah, peningkatan suhu ini tuh disebabkan oleh penyerapan radiasi matahari yang sangat intens dan juga ada partikel-partikel yang sangat energik di matahari. Gitu. Lanjut, partikel gas yang berperan dalam menyerap radiasi UV di lapisan stratosfer adalah, nah mungkin teman-teman juga udah tahu ini adalah soal yang cukup mudah. Jadi di sini jawabannya adalah yang B ya, ozon atau O3. Oke, kita bahas. Jadi, ozon itu merupakan gas yang sangat penting di atmosfer bumi, teman-teman. Karena apa? Karena di stratosfer ya terutama, ozon ini membentuk yang disebut sebagai lapisan ozon atau ozone layer. Kalau di gambar stratospheric ozone atau ozone layer. Nah, lapisan ozon atau ozone layer ini menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang datang dari matahari. Kalau digambar, dia menyerap UVC atau UVC dan juga UVB, sebagian UVB. Nah, radiasi UV itu memiliki energi yang tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup seperti mutasi gen pada DNA, teman-teman. Nah, tanpa lapisan ozon, kalau nggak ada lapisan ozon, radiasi UV yang berbahaya itu bisa mencapai permukaan bumi dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menyebabkan efek negatif kayak kanker kulit, gangguan mata, dan juga kerusakan ekosistem. Nah, si ozon ini menyerap radiasi UV terutama dalam rentang panjang gelombang UVB dan UVC. Nah, ketika radiasi UV ini menabrak molekul ozon, energi dari radiasi ini diserap oleh molekul ozon, sehingga menyebabkan ozon itu terurai menjadi oksigen dan juga atom oksigen. Proses ini tuh nggak hanya melindungi organisme di permukaan hidup, tapi juga menjaga keseimbangan energi di atmosfer itu tadi. Sehingga jawabannya yang B. Oke, terus di sini wilayah sumber massa udara kontinental polar. Oke, jadi di sini ada materi baru yaitu massa udara. Jadi kita bahas dulu yang namanya massa udara. Massa udara ini memiliki ada empat ya, empat inti. Intinya itu ada empat. Ada maritim tropis atau kadang disingkat MT. Jadi yang depan itu huruf kecil, yang belakang huruf besar. Jadi MT kayak gini. Terus ada kontinental tropis berarti CP. Maritim polar ini ada MP. Terus kontinental polar ini ada CP. Nah, ini tuh hasil penggabungan dari karakteristik antara suhu dan juga kelembaban. Di sini ada wet, dry, ada basah, ada kering, dan ada warm dan cold, ada hangat dan juga ada yang dingin. Nah, ini digabungkan menjadi sebuah tipe massa udara. Misalkan wet dan warm. Wet itu basah dan warm itu hangat. Berarti massa udaranya atau iya massa udara atau sekumpulan udara itu memiliki karakteristik yaitu maritim tropical atau dia itu hangat dan juga basah. Contohnya ada di
Indonesia. Indonesia ini memiliki tipe masa udara MT atau maritim tropical karena Indonesia kan kepulauan, banyak perairan, tetapi di sini iklimnya tropis, hangat, sehingga kita bisa masuk ke masa udara maritim tropical. Terus ada maritim polar. Dia basah, kelembapannya tinggi, tetapi dia dingin. Nah, contohnya ada di perairan-perairan dingin kayak di Samudra Arktik di dekat Kutub Utara. Terus di sini ada dry warm, continental tropical. Jadi dia kering dan juga hangat. Udah kering, hangat. Nah, dia ada di daerah-daerah kayak Afrika. Dia kan daratan besar, dan juga dia hangat, kering dan hangat. Continental polar atau CP itu berarti dia kering dan juga dingin. Contohnya ada di daerah Siberia. Berarti kalau di sini yang benar apa? Ya, yang benar adalah yang A, wilayah antisiklon kontinental di Siberia dan ke utara Kanada. Nah, masa udara kontinental polar ini yang udah aku sebutin tadi, jadi dia itu berasal dari daerah-daerah dingin dan kering yang ada di belahan bumi utara. Nah, biasanya itu di wilayah daratan yang terletak jauh dari lautan. Nah, wilayah antisiklon kontinental di Siberia dan utara Kanada ini adalah wilayah yang sangat sesuai buat pembentukan masa udara CP. Di daerah ini, suhu udara itu bisa sangat dingin, terutama di musim dingin. Dan udara yang kering dari daratan ini membuat karakteristik masa udaranya menjadi kering, kontinental polar. Nah, terus kondisi antisiklon yang merupakan area tekanan tinggi. Jadi antisiklon itu area tekanan tinggi itu juga menyebabkan udara dingin dan kering ini menyebar dari wilayah ini ke daerah yang lebih luas. Kayak gitu. Jadi yang paling cocok adalah yang A. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.